Genderang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua sudah mulai terasa. Sejumlah partai politik pengusung masing-masing pasangan calon sudah mengambil ancang-ancang. Tak terkecuali para kandidat yang nantinya akan kembali berkontestasi. Calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok tampaknya memang belum terlalu banyak bermanuver. Namun Ahok sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri pernikahan putra konglomerat Prayogo Pangestu. Ahok menghadiri acara pernikahan bersama dengan istrinya Veronica Tan. Menurut Ahok, perbincangan dengan SBY merupakan pembicaraan biasa untuk menunjukkan rasa hormat. Oh iya, biasalah Presiden ke-6 ya harus hormatin dong. Ngobrolin apa aja, Pak? Ya ngobrol, ketemu aja lah biasa hormat. Nggak sempat, ya. Jika Ahok tampak belum terlalu banyak bermanuver, lain halnya dengan sejumlah partai politik yang mengusungnya di Pilkada. Partai pendukung Ahok Jarot hari ini menggalang konsolidasi untuk pemenangan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Nantinya komunikasi terus dijalin antara partai pendukung dan relawan. Pertemuan ini juga sekaligus langkah untuk merapatkan barisan, membahas strategi pemenangan di Pilkada DKI putaran kedua. Potensi akan kami galang, karena itulah besok juga akan diadakan semacam rapat kerja oleh tim kampanye, sehingga tim kampanye mendengarkan seluruh masukan-masukan dan merumuskan strategi yang terbaik. Tetapi prinsipnya dari pertemuan tadi sudah ditegaskan bahwa seluruh partai pun mulai hari ini sudah bergerak dengan jauh lebih efektif. Sedangkan pasangan calon pemimpin Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno hari ini bertemu dengan petinggi Partai Keadilan Sejahtera membahas strategi kampanye putaran kedua. Anies Sandi bertemu diantaranya dengan Presiden PKS Sohibul Iman dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Dalam pertemuan ini keduanya berkomitmen fokus pada 3 program unggulan. Sejumlah program unggulan itu antara lain pendidikan gratis tuntas, pengadaan lapangan pekerjaan, dan biaya hidup murah di Jakarta. Yaitu apa? Fokus pada program, fokus pada rencana kerja. Jangan fokus pada yang lainnya. Bahkan menghadapi kampanye-kampanye hitam dan lain-lain, kita fokus saja. Seperti saya sampaikan kemarin, kita ini seperti main sepak bola. Kalau kita masih bermainnya dengan fokus pada bolanya, berarti kita confidence. Tapi kalau sudah ada yang bermain dengan fokus pada nendang kaki lawannya, berarti udah mulai kehilangan confidence. Yang juga menarik disimak adalah sikap Partai Demokrat dan partai koalisinya di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Hari ini Partai Demokrat menggelar rapat internal di kantor DPP Wisma Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Setelah pasangan calon yang diusung gagal lolos di putaran pertama, sejauh ini Partai Demokrat belum menentukan kawan koalisi atau memilih netral. Namun, sikap kemana arah politik Partai Demokrat di Pilkada DKI Jakarta Jilid 2 nantinya akan diberikan langsung oleh Agus Harimurti Yudhoyono selaku calon gubernur yang diusung. Menentukan sikap, tetapi sekali lagi yang majukan ini Mas AHY yang maju, dia yang berjuang di depan. Jadi perolehan suara itu 17% yang didukung oleh partai koalisi, tentu nanti pada akhirnya partai akan memberikan pandangan, tetapi pada akhirnya nanti AHY menentukan. Pak Syarif, kenapa di Pak AHY bukannya partai pengusungnya adalah Partai Demokrat? Karena kan yang berjuang dan yang pada saat kalau pilkada itu kan figurnya lebih domen daripada partai, ya kan? Partai itu hanya supporting. Pertarungan politik akan kembali tersaji dalam pesta demokrasi Pilkada DKI. 2 pasangan calon dipastikan beradu aksi merebut simpati warga DKI. Namun yang kini dinanti adalah kemana arah dukungan politik Partai Demokrat melalui Agus Harimurti Yudhoyono di Pilkada DKI putaran kedua nanti. Menarik untuk terus dicermati. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.